Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Fitria Wijayanti MPD dan Bapak Rodi Edi SPD MSI. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan membuat tugas proyek, yaitu analisis kasus dari kasus Timothy, mahasiswa Udayana yang loncat dari gedung kampus. Selamat menyaksikan. Memilukan datang dari Universitas Udayana atau UNUD Bali. Seorang mahasiswa bernama Timothy Anugrah ditemukan meninggal dunia usai diduga melompat dari lantai 4 gedung FISIP UNUD pada Rabu 15 Oktober 2025 sekitar pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah. Timothy, mahasiswa semester 7 program studi sosiologi, diduga mengakibatnya akibat tekanan psikologis berat yang ia alami. Ia disebut menjadi korban perundungan oleh rekan-rekannya sendiri di kampus. Ironisnya, setelah kabarnya tersebar, masih beredar tangkapan layar percakapan grup WhatsApp berisi ejekan terhadap dirinya. Mahasiswa asal Bandung berusia 22 tahun itu dikenal ramah, santun, dan berprestasi. Namun di balik kepribadiannya yang tenang, ia ternyata menyimpan luka akibat perlakuan yang menyakitkan dari lingkungan sekitarnya. Terkait hal ini, pihak Universitas Udayana telah menjatuhkan sanksi kepada 6 mahasiswa yang diduga sebagai pelaku perundungan. Mereka direkomendasikan tidak diluluskan pada seluruh mata kuliah semester ini dan diberhentikan dengan tidak hormat dari organisasi mahasiswa yang mereka ikuti, seperti Himapol FISIP, BEM Fakultas Kelautan dan Perikanan, serta Komisi 2 DPM FISIP UNUD. Tragedi Timothy Anugrah menyadarkan kita bahwa kata-kata bisa meninggalkan luka yang tak terlihat. Sudah seharusnya empati dan kepedulian menjadi bagian dari kehidupan kampus, bukan tekanan apalagi ejekan. Kasus ini bermula dari meninggalnya seorang mahasiswa dari Universitas Udayana yang berumuran sekitar 20 tahun akibat jatuh dari gedung kampus. Peristiwa tersebut mengundang banyak perhatian publik dan juga menimbulkan pertanyaan mengenai tekanan psikologi korban. Nah, seiring berkembangnya informasi, adanya dugaan bahwa tekanan psikologi tersebut akibat dari ejekan, body shaming, dan cyberbullying di media sosial. Nah, hal tersebut menunjukkan bahwa perundungan itu tidak hanya terjadi secara langsung, tetapi juga bisa terjadi di media digital yang tersebar luas dan terjadi secara terus-menerus. Media sosial dapat mempengaruhi tekanan pada individu, terutama komentar negatif. Nah, komentar negatif ini dapat muncul berulang kali dan dilihat oleh banyak orang. Jika komentar ini terjadi secara terus-menerus, itu akan mempengaruhi cara individu memandang dirinya sendiri. Di usia mahasiswa, pencarian jati diri ini sangat dipengaruhi oleh penilaian orang lain. Oleh karena itu, jika lingkungannya itu tidak sportif seperti adanya perundungan, maka kondisi atau tekanan psikologi yang didapatkan oleh korban itu akan semakin meningkat. Berdasarkan informasi yang ada, tekanan yang dialami korban itu berasal dari lingkungan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa interaksi sosial itu dapat mempengaruhi cara pandang individu dalam memaknai pengalaman hidupnya. Untuk memahami kasus ini lebih dalam, kita dapat menggunakan teori perkembangan intelektual dari Jane Piaget. Menurut Jane Piaget, pada tahap usia mahasiswa, individu sudah masuk ke dalam tahapan usia formal, di mana individu sudah mampu untuk berpikir abstrak, logis, dan sistematis. Pada tahap ini, individu tidak hanya melihat kejadian secara langsung, tapi juga sudah bisa memikirkan sebuah kejadian akan dampak dan juga kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi pada kejadian tersebut. Namun, kemampuan berpikir ini memiliki dua sisi yang berbeda. Di satu sisi, kemampuan berpikir ini
membantu individu untuk berpikir kritis dan memahami situasi secara lebih mendalam. Dan di sisi lain, dalam kondisi tekanan sosial, kemampuan berpikir ini dapat membuat individu berpikir secara berlebihan atau overthinking. Dalam kasus Timothy, ejekan dan cyberbullying dapat mempengaruhi cara berpikir korban. Komentar negatif tidak hanya didengar, tetapi juga dipikirkan secara berulang kali, sehingga pada akhirnya dapat membentuk pola pikir negatif korban. Contohnya seperti merasa dirinya tidak berharga dan juga merasa dirinya tidak diterima di masyarakat luas. Akibatnya nanti akan muncul perasaan stres, kecemasan sosial, dan juga tekanan mental. Individu juga dapat menjadi jauh lebih tertutup dan jika tidak ditangani dengan segera dapat memunculkan dampak yang jauh lebih besar ke depannya. Berdasarkan teori Jane Piaget, solusi utamanya itu berfokus untuk membantu individu dalam mengolah cara berpikirnya. Yang pertama di lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga harus menjadi tempat yang aman untuk bercerita. Yang kedua di lingkungan kampus. Kampus perlu memberikan layanan konseling dan memberikan edukasi kesehatan mental. Dan yang ketiga, peran dosen. Dosen perlu membantu mahasiswa agar mereka bisa berpikir secara rasional. Dan yang keempat, peran mahasiswa. Mahasiswa perlu mengontrol cara berpikirnya dengan cara mengurangi overthinking dan berusaha melihat situasi secara lebih positif. Kesimpulan yang dapat diambil dari kasus ini adalah kemampuan berpikir pada tahap operasional formal itu dapat menjadi kelebihan, namun jika tidak didukung oleh lingkungan yang baik, dapat juga menjadi beban. Nah, pesan yang bisa kita ambil dari kasus ini adalah cara berpikir itu dipengaruhi oleh lingkungan sosial. Maka, pikirkan sebelum berbicara karena satu kata bisa berdampak besar. Cukup sekian video yang dapat kami tampilkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.